welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa ya, video ini di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Pastikan sudah pernah belajarnya kan? Oke, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK mempunyai 3 cara pengerjaan antara lain. Yang pertama itu adalah kelipatan. Kelipatan, contoh soalnya seperti ini, yaitu tentukan KPK dari 24 dan 16. Kelipatan dari 24 yaitu adalah 24, 48, 72, 96, dan 120. Dan selanjutnya, kelipatan dari 16 yaitu 16, 32, 48, 64, 80, dan selanjutnya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil adalah 48. 48 itu dari 24 dan 16 ya, angka yang sama. Yang kedua adalah poin faktor. Contoh soalnya sama, yaitu tentukan KPK dari 24 dan 16. Poin faktor dari 24 yaitu 2 kali 12, 2 dikali 6, 2 dikali 3, dan 3 dikali 1. Poin faktor dari 16 yaitu 2 dikali 8, 2 dikali 4, 2 dikali 2, dan 2 dikali 1. Jadi 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, dan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi KPK-nya itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 16 dikali 3 sama dengan 48. KPK itu adalah kata kuncinya adalah mencari angka yang paling besar. Jadi angka yang paling besar itu adalah 2 pangkat 4 dan dikali 3. Yang ketiga adalah bentuk tabel. Contohnya sama tetapi beda pengerjaannya. Di sini kita menggunakan bentuk tabel ya. Jadi pertanyaannya sama, yaitu tentukan KPK dari 24 dan 16. Bentuk tabel dari 24 yaitu 24 dikali 2 sama dengan 12, dikali 2 sama dengan 6, dikali 2 sama dengan 3, dan dikali 3 sama dengan 1. Bentuk tabel dari 16 yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 1. Jadi KPK-nya itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Jawabannya sama kan? Hanya cara pengerjaannya antara kelipatan, poin faktor, dan bentuk tabelnya saja yang berbeda. Jadi kalian tahu mana yang paling gampang menurut kalian cara pengerjaan tentang KPK ini. Yang kedua, kita akan pelajari tentang FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. FPB juga mempunyai 3 cara pengerjaan dong, antara lain. Yang pertama itu adalah faktor. Contoh soalnya itu sama seperti yang di KPK, hanya kita membedakan, yaitu di sini kita memakai kata FPB, yaitu tentukan FPB dari 24 dan 16. Jawabannya itu adalah 24 sama dengan yang bisa dibagi habis ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu 16-nya itu sama dengan 1, 2, 4, 8, 16. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 8. Kenapa 8? Karena di 24 dan 16 itu adalah kita bikin angka yang samanya itu adalah 8. Faktor itu adalah angka yang bisa habis dibagi, misalnya bisa dihabis dari 24 dan bisa habis dibagi dari 16. Yang kedua adalah pohon faktor. Pohon faktornya sama juga ya, pertanyaan tentukan FPB dari 24 dan 16, yaitu 24 sama dengan 2 dikali 12, 2 dikali 6, 2 dikali 3, dan 3 dikali 1. Pohon faktor dari 16 yaitu sama seperti di KPK juga ya, cara pengerjaan pohon faktornya. Jadi di FPB ini pohon faktornya itu adalah seperti 16 sama dengan 2 dikali 8, 2 dikali 4, 2 dikali 2, dan 2 dikali 1. Jadi jawabannya itu adalah 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, dan 16 sama dengan 2 dipangkat 4. FPB-nya itu adalah 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Kenapa bisa 8? Beda pengerjaan di KPK ya. Di KPK yang mencari angka yang paling besar, dan di FPB itu mencari angka yang paling kecil, dan dia harus sama. Misalnya di 24 dan 16 itu harus sama ada angkanya. Jadi di FPB-nya itu adalah 2 pangkat 3 karena 2 pangkat 3 yang paling kecil. Dan kenapa 3-nya itu tidak kita pakai di FPB? Karena di 16 itu tidak ada
angka 3. Jadi kita bikin FPB-nya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Yang ketiga adalah bentuk tabel. Sama juga soalnya, yaitu tentukan FPB dari 24 dan 16. Bentuk tabelnya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3, dibagi 3 sama dengan 1. Bentuk tabel dari 16 yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2, dan dibagi 2 lagi sama dengan 1. Jadi, jawabannya itu adalah FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama ya cara pengerjaannya itu sama yang di KPK. Jadi menurut kalian mana nih yang paling gampang cara pengerjaannya? Di sini jawabannya sama, tapi cara pengerjaan di faktor, non-faktor, dan bentuk tabelnya saja yang berbeda. Jadi menurut kalian mana nih yang paling gampang? Lalu sekarang kita mempelajari tentang contoh-contoh soal FPB dan KPK. Contoh soal yang pertama adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 90 dan 120 adalah, aku di sini memakai cara yaitu pohon faktor, yaitu pohon faktor dari 90 yaitu adalah 2 dikali 45, 3 dikali 15, 3 dikali 5, dan 5 dikali 1. Seperti ini ya pohon faktornya. Lalu pohon faktor dari 120 adalah 2 dikali 60, 2 dikali 30, 2 dikali 15, dan 3 dikali 5, dan 5 dikali 1. Begini pohon faktor dari 120. Jadi jawabannya adalah 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dan yang 120 adalah 2 di pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 di pangkat 2 dikali 5. Kita tahu jawabannya ini diambil dari 90 dan 120. Seperti tadi yang aku bilang, KPK itu adalah nilai yang paling besar. Yaitu nilai yang paling besar itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5. Jadi itu adalah KPK-nya. Sama dengan 8 dikali 9 dikali 5. 8 itu dari 2 di pangkat 3 dan 9 itu dari 3 di pangkat 2. Jadi 8 dikali 9 dikali 5 itu sama dengan 360. Inilah contoh soal KPK. Selanjutnya kita contoh soal dari FPB ya. Contohnya adalah FPB dari 16, 20, dan 24 adalah, aku di sini juga memakai contoh dari penyelesaian pohon faktor, yaitu adalah 16 sama dengan 2 dikali 8, 2 dikali 4, 2 dikali 2, dan 2 dikali 1. Sama pengerjaannya juga di KPK ya, pohon faktornya. Lalu yang kedua adalah 20, yaitu 2 dikali 10, 2 dikali 5, dan 5 dikali 1. Lalu yang terakhir adalah 24, sama dengan 2 dikali 12, 2 dikali 6, 2 dikali 3, dan 3 dikali 1. Jadi jawabannya adalah 16 sama dengan 2 pangkat 4, 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5, dan 24 sama dengan 2 di pangkat 3 dikali 3. FPB-nya adalah 2 di pangkat 2. Seperti di awal juga, FPB itu adalah kita mencari dia angka yang paling sedikit dan sama dari 16, 20, dan 24. Jadi jawabannya adalah 2 di pangkat 2. Oke, selesai juga nih pembahasan tentang KPK dan FPB kita. Kalian pasti sudah mengerti kan? Oke, jangan lupa ya video ini di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. See you. Next video. Bye.